Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abna'i ya talaba rahimani Allah wa iyyakum. Ahlan wa sahlan bikum. Pada pertemuan pertama di pelajaran suluk, satu materi baru yang kita ajarkan di tahun ini. Sebelum kita lebih lanjut belajar tentang suluk, berikut pertemuan pertama sekaligus sebagai mukaddimah dan pengantar tentang materi suluk. Poin pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu arti suluk itu sendiri apa. Suluk itu artinya tingkah laku seseorang di dalam kesehariannya, mencakup perkataan maupun perbuatan dia, mencakup perbuatan dia kepada Allah sebagai bentuk taat kepada Allah maupun kepada sesama. Itulah suluk, perbuatan yang nampak, perkataan yang nampak. Dari definisi ini bisa kita simpulkan pula bahwa suluk ada dua macam. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Manakala perbuatan perkataan seseorang baik, berarti suluknya terbaik. Baik, terpuji. Kalau perkataan dan perbuatannya buruk, maka suluknya pun buruk atau tercela. Namun yang kita inginkan tatkala ada kata-kata satu suluk, yang kita maksud dan kita kehendaki adalah suluk yang terpuji saja. Demikian pengertian ringkas tentang suluk. Mungkin seseorang di antara kita akan bertanya, lalu perbedaan antara suluk dan akhlak itu apa? Bukankah akhlak juga perbuatan terpuji? Sekilas sama. Namun kalau kita melihat secara lebih detail, suluk dan akhlak itu berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaan antara suluk dan akhlak adalah satu, akhlak suatu keyakinan yang kuat, yang kokoh di dalam jiwa atau hati seseorang yang mampu mendorong seseorang untuk berbuat baik. Tanpa harus berpikir terlebih dahulu, tanpa merasakan kesulitan sama sekali. Di dalam berkata jujur, kalau orang memiliki akhlak mulia, dia tanpa memaksa diri untuk berkata jujur. Untuk bersedekah, dia pun dengan ringan tangan, dengan mudah bersedekah tanpa berpikir yang panjang, tanpa terpaksa sama sekali. Itulah akhlak. Lebih kepada kekuatan batin, dorongan hati. Sifat yang sudah menjadi fitrahnya seseorang. Lah suluk itu lebih kepada perbuatan zahir yang nampak saja. Perbuatan yang bisa dilihat oleh orang. Lalu hubungannya apa? Antara akhlak dan suluk, hubungannya akhlak itu sebagai sumbernya, ruhnya, daya dorongnya, penunjuknya, penyebabnya. Adapun suluk itu hasilnya. Saya katakan di sini adapun akhlak sumber atau ruh yang mendorong seseorang untuk berbuat baik. Dari sini kita bisa mengenal perbedaan akhlak dan suluk. Orang yang suluknya baik, kadang karena keterpaksaan belum tentu akhlaknya baik. Tapi kalau akhlaknya betul-betul sudah menjadi sebuah keyakinan fitrahnya seseorang, pasti menghasilkan suluk. Itu perbedaan suluk dan akhlak. Lalu poin yang ketiga, kita sudah belajar akhlak. Apakah masih penting memberikan materi tentang suluk? Kita sampaikan penting. Mengapa penting? Pertama, sebabnya seringkali seseorang mengetahui secara ilmu, teori, wawasan, bahwa sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, ini halal, ini haram, ini wajib, ini harus ditinggalkan. Namun tidak jarang pula dia belum bisa melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Seringkali kita tahu perkataan jujur itu baik,
namun untuk jujur dalam suatu kondisi sangatlah berat. Dari sini kita membutuhkan suluk. Sebab yang kedua, untuk lebih menjelaskan bahwa akhlak itu bukan sekedar teori atau pengetahuan saja. Tapi akhlak itu adalah yang mampu melahirkan suluk yang terpuji, melahirkan perbuatan, melahirkan tingkah laku, itu baru akhlak. Maka nanti di sini dengan adanya suluk untuk melatih dan membiasakan seseorang di dalam memiliki akhlak mulia. Lalu bagaimana kita mengajarkan materi suluk nanti? Bukankah tidak ada buku khusus? Caranya pertama, kita akan mengurai, menjelaskan secara ringkas materi tentang adab dan akhlak tertentu yang sangat diperlukan bagi seorang penuntut ilmu. Kita ambil poin-poin penting, tidak umum, tidak semuanya. Setelah itu, kita akan mengajak santri berpikir dan melihat dirinya sendiri sejauh mana ia telah memiliki suluk atau akhlak mulia. Kita sampaikan teori global, berikutnya kita berikan pertanyaan atau kuesioner yang menuntut kejujuran para santri semuanya untuk menjawab. Kejujuran santri dalam menjawab yang terpenting. Sejelek apapun tidak akan mempengaruhi nilai dan kenaikan kelas. Lama dia mau jujur, benar-benar jujur. Nah, kita ingin mengajak orang untuk mampu bercermin, melihat dirinya sendiri. Oh, saya itu seperti ini tingkatan saya. Suluk saya baru setingkat ini. Maka butuh ditingkatkan lagi, dilatih lagi. Poin yang ketiga juga mengajak berpikir bahwa akhlak harusnya menuntun seseorang memiliki suluk perbuatan tingkah laku yang baik. Bukan sekedar teori yang ada di dalam hati, dalam akal kita hafal luar kepala, namun tidak melahirkan perbuatan yang baik sama sekali. Dan juga tadi ada cara mengajarkan materi akhlak, dan insya Allah pada mukaddimah ini cukup yang kami sampaikan. Jazakumullahu khairal jaza atas perhatiannya. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.